Baiklah, kita lanjutkan kembali bahwa setelah kita melihat kejadian, ya, itu kan ada kerugian yang mungkin akan terjadi, ya. Tapi kerugian itu belum kita hitung. Nah, supaya kita bisa tahu persis berapa kerugian itu, perlu kita melakukan mencari sumber-sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk pembuatan daftar kerugian yang potensial. Di sini antara lain data-data dari perusahaan asuransi. Nah, jadi kenapa berkaitan dengan asuransi? Tadi terjadi kebakaran tadi itu pertamina. Ya. Nah, apakah ada asuransinya? Berapa yang diasuransikan? Gitu ya. Terus kemudian kita lihat juga daripada laporan keuangan itu sendiri nanti kan gitu. Terus kemudian berapa dari minyak tadi ya, berapa minyak yang disalurkan gitu. Sehingga dari data-data yang kita terima tadi kita akan memperoleh berapa sih kerugian. Kemudian informasi dari badan penerbit ya, badan penerbit suatu itu kan bukan asuransi saja, tapi merupakan badan gitu. Misalkan dari Departemen Keuangan kan gitu. Nah di situ dari mana kenapa kita mencari informasi ini? Itu terkait dengan harga. Gitu. Makanya dengan terkait dengan harga akan bisa memperoleh berapa sih potensi kerugian. Kemudian informasi dari ikatan manajemen. Jadi semua bahan-bahan ini digunakan untuk menghitung itu berapa tingkat kerugian ya yang bisa kita ukur. Ya. Mungkin terus kemudian mengenai informasi dari kepolisian. Kenapa dari pihak kepolisian itu perlu? Ini terkait dengan yang kejadian tadi karena di situ juga ada polisi kan, ada polisi yang supaya masyarakat tidak ikut dalam hal itu sehingga akan menyulitkan daripada pihak pemadam kebakaran sendiri. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan, Saudara Benny. Kalau informasi dari kepolisian itu biasanya bentuknya apa? Informasi dari kepolisian. Nah, kenapa di sini diperlukan informasi dari kepolisian? Itu menyangkut masalah keamanan. Misal, adakah di situ tenaga keamanan yang digunakan? Seperti tadi itu kayaknya kenapa bisa terjadi? Terlihat bahwa pada saat itu terjadinya kekosongan petugas. Ya, nah, makanya dari kepolisian itu kan mendatangi perusahaan-perusahaan ini menggunakan jasa polisi atau tidak. Bahkan semua perusahaan itu kan harus, ya, seluruh perusahaan harus menggunakan jasa kepolisian. Ya, seperti ya kita kita juga kan akan menggunakan kan gitu. Jadi tadi informasi dari kepolisian itu kita mengetahui berapa tenaga, ya, juga tenaga dan jumlah tenaga pengamanan yang digunakan oleh perusahaan itu. Cukup nggak? Kalau dilihat tadi kan bahwa perusahaan itu pada waktu kejadian itu kebetulan tidak ada yang menjaganya di situ. Ya, terima kasih. Kasih aplaus buat Saudara Benny. Kemudian satu lagi, Anissa juga. Apa ini dia ada salah korban ya Pak? Ya. Bagaimana cara perusahaan dalam menanggulangi kayak diberi asuransi untuk hal tersebut atau bagi keluarganya? Oke, setiap perusahaan saat ini kan diwajibkan untuk menggunakan asuransi ketenagakerjaan. Jadi bagi seperti terlihat tadi terkait dengan risiko, ya, itu semua pegawai itu sudah diasuransikan. Makanya setiap kejadian itu akan diperhitungkan dengan berapa penggantian dari asuransi. Bahkan dari asuransi itu tujuan ketenagakerjaan itu dimulai misalkan hilangnya jari itu di pergantian.
kepolisian. Gitu. Jadi kematian, ya, bahkan termasuk misalkan yang terjadi kecelakaan misalkan dari asuransi jasa harganya, gitu. Nah kalau ini kan terkait dengan ketenaga kerjaan, jadi asuransi tenaga kerja bisa jadi juga, ya, di samping dia dari perusahaan, dari istilahnya dari yang tenaga kerja, bisa juga dia asuransi dari, ya, apa yang bersangkutan mengasuransikan dirinya, ya, mengasuransikan dirinya dari misalkan dengan asuransi jiwa lainnya, gitu. Jadi kalau mengenai tadi terkait dengan tenaga kerja, itu perusahaan wajib untuk mengasuransikan ke dinas ketenagakerjaan. Sekarang kan asuransi BPJS ketenagakerjaan. Kalau untuk kesehatannya asuransi BPJS kesehatan. Jadi perusahaan itu membuat dua asuransi. Untuk langsung. Menyangka dari penjelasan Bapak tadi, itu kan dari pihak tenaga kerjanya ya Pak, asuransi tenaga kerja. Lalu di situ kan terjadi di lahan persawahan warga Pak, dan itu korban jiwanya di masyarakat itu warga. Nah, gimana perusahaan sementara warga itu enggak, perusahaan tidak mengasuransikan ke masyarakat atau warga itu, bagaimana pihak perusahaan itu bertanggung jawab atas asuransi warga masyarakat itu? Kita kembali, terima kasih Saudara Mega, bahwa ya di sini kan perusahaan itu kan menjaga lingkungan, ya, perusahaan menjaga lingkungan, perusahaan itu bertanggung jawab pada lingkungan. Jadi kalau misalkan seperti pipa, lingkungan dan pipa itu jadi tanggung jawab daripada perusahaan. Jadi apabila terjadi sesuatu, kembali ke apa yang pertemuan pertama itu kan ada lingkungan, ya. Nah, lingkungan, tanggung jawab perusahaan pada lingkungan, perusahaan itu. Nah, seperti yang ditanyakan Rifa, ya. Maaf tadi Mega si Rifa, itu bagaimana warga yang terkena dampak daripada musibah itu. Bagus sekali pertanyaannya, ya, gitu. Sehingga kan masyarakat nggak tahu nih dapat seperti ini. Nah, itu perusahaan sesuai dengan kewajibannya tadi menjaga lingkungan itu jadi tanggung jawab perusahaan, yang secara otomatis apabila terjadi kerugian-kerugian yang terjadi pada lingkungan perusahaan itu jadi tanggung jawab daripada perusahaan. Nah, jadi kita pada sudah pernah bicarakan menyangkut tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, terhadap tanggung jawab perusahaan terhadap sosial, nah, kan tanggung jawab perusahaan pada SDM itu sendiri, kan gitu. Nah, ini termasuk tanggung jawab sosial dan lingkungan masyarakat. Terima kasih. Mungkin apa dari yang tadi yang mengenai dari pertanyaan dari Benny mengenai ada yang bisa nambahkan lagi apa, nanyakan kembali yang sudah Bapak jelaskan, ya. Mungkin si Mega, ya. Silakan. Benny tadi masalah koordinasi kepolisian, gitu ya. Nah, koordinasi kepolisian. Mungkin ada yang apa nanyakan yang Bapak jelaskan tadi bahwa tenaga mengapa perlu kepolisian? Karena berapa sih mengetahui jumlah ini? Nah, apakah sesuai nggak yang dilaporkan ke pihak kepolisian, tenaga keamanan itu?
tenaga pengamanan itu kan harus laporan ke kepolisian. Ada yang menanggapi? Anak kan? Pak, izin menanggapi ya Pak. Tadi soal yang dari kepolisian itu berarti data yang dibutuhkan untuk dilaporkan ke kepolisian hanya tenaga keamanan aja atau ada lagi nih, Pak? Mesti seperti korban itu dia nanti jatuhnya masuknya informasinya dari mana, dari kepolisian atau dari yang lain gitu? Jadi yang tadi yang informasi kepolisian itu untuk mengidentifikasi informasi kan jumlah tenaga yang ditempatkan pada perusahaan itu terkait dengan keamanan kan gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan warga? Warga kan tidak didaftar kalau di polisi jumlah warga. Nah tentunya itu kan yang kejadian. Ya. Yang kejadian warga yang kena musibah di kejadian itu berapa? Gitu. Yang dalam kejadian itu warga yang tentunya kejadian seperti tadi kan dari pihak polisi melarang masyarakat suruh mendekat, ya, melarang untuk mendekat. Sekarang mendapat kalau terjadi kecelakaan mendekat itu kan bisa saja karena bukan kesalahan dari perusahaan, tapi kalau dia yang tinggal rumah domisilinya dekat dengan pipa itu, tapi ada aturan minimal kalau nggak salah 200 meter mungkin ya. Apabila dia terkena ya, itu jadi tadi tanggung jawab dari perusahaan lingkungan. Oke, jadi jelas. Terima kasih. Mengenai manfaat ya. Kita tadi kan kita mencari daftar potensial ya. Jadi manfaat daftar potensial kerugian yang potensial itu daftar kerugian potensial bagi suatu perusahaan pada hakikatnya merupakan ini kan daftar yang dapat menunjang pencapaian bagaimana tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis pada umumnya. Jadi tidak hanya untuk kepentingan manajemen risiko saja, hasil termasuk SDM-nya kan gitu ya. Kemudian situ di sini kan nah di sini kan dari daftar penjaminan dari mulai hartanya ya, kemudian kekayaannya, biayanya. Nanti itu masuk tadi lingkungan, kan? Kerugian yang terjadi dari lingkungan tadi berapa? Dari terjadi pipa tadi, masalah lingkungan tadi berapa yang dihitung gitu ya, hitung ya. Berapa kerugian dari lingkungan tadi? Itu kan jadi jelas ditanggung oleh perusahaan. Di sini adanya kerugian dari yang ketidakpastian tadi yang akan terjadi ya. Kemudian manusia, ya. Kedua lagi manusia tadi ya dari petugasnya meninggal, kan? Baik itu ya dari pihak dari terhadap kebakaran diri atau paling tidak Pertamina bisa saja yang petugas dari pemadam kebakaran yang meninggal karena tadi kan ada tersengat terdengar kan ada tersengat api kan gitu, petugasnya tersengat api. Nah, kemudian dari pihak perusahaan diri mungkin petugasnya saat itu masih berjaga, kan? Nah, akan berjaga. Kemudian dari kinerja sendiri terjadinya itu otomatis pendapatan akan menurun, ya, pendapatan akan menurun. Kemudian dari reputasi, dari segi reputasi sendiri akan mempengaruhi kan tingkat reputasinya, nama baik daripada perusahaan. Kemudian dari pendapatan jelas, ya. Dari pendapatan dengan adanya suatu kejadian tadi akan mengurangi pendapatan. Pelayanan dengan adanya terjadinya musibah
kejadian, pelayanan kepada halayak ini pasti akan terganggu. Contoh tadi, pelayanan apa? Transportasi, terjadi kemacetan, ya. Nah, akhirnya apa? Layanan masyarakat yang pengguna jalan terjadilah karena kemacetan berkuranglah. Nah, disinilah risiko-risiko ya, dari suatu kejadian yang bisa terjadi itu baru dari mengenai risiko yang potensial kan gitu ya. Nah, kemudian nah ini sekarang ini dari daftar yang ini ya, kemudian pengidentifikasian yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan ya. Jadi membuat daftar pertanyaan, kemudian menggunakan laporan keuangan tadi ya. Jadi kita yang paling utama cuma pertanyaan kenapa bisa terjadi, nah, seperti tadi terjadi kebocoran, kenapa terjadi kebocoran gitu. Tenaga yang mengamankan cukup apa enggak kan gitu. Kemudian bagaimana pengawasannya dan sebagainya. Kemudian menggunakan laporan keuangan. Ya. Jadi untuk mengetahui berapa kerugiannya, tentunya berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Membuat ini aliran barang ya, mulai dari bahan mentah sampai dengan barang jadi. Nah ini seperti membuat aliran barang ini kan, dia proses perjanjiannya di mana kan gitu. Barang yang dibawa itu kemana kan gitu. Ya. Nah, aliran barangnya. Kemudian dengan inspeksi langsung di tempat, ya. Seperti tadi kan melakukan inspeksi langsung ke tempat yang kejadian kebakaran. Jadi kita langsung aktivitasnya, operasinya kan gitu, bagaimana? Ya. Dan sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan kembali? Bagaimana perusahaan untuk menutupi kerugian atas kebakaran yang terjadi, dan bagaimana perusahaan itu mengembalikan reputasi atas kebakaran? Terima kasih Gil ya. Jadi bagaimana perusahaan untuk mengetahui kerugian-kerugiannya, terus bagaimana untuk mengembalikan reputasinya. Nah, tentunya, nah inilah perlunya kita untuk melakukan identifikasi tadi, menghitung. Kan di sini laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan mulai dari mana? Produksi, kan? Dari SDM, ya. Kemudian dari bahan, gitu. Kemudian dari aktiva yang terjadi, kan gitu. Nah semuanya kan dari laporan keuangan itu kan ada aktiva tetap, aktiva ini, kemudian dari kepegawaian ada SDM-nya, kemudian, nah di situ juga dia kan akan melakukan berapa yang diasuransikan. Nah, makanya di dalam manajemen risiko itu kan adanya penghitungan pencadangan yang diperintahkan untuk melakukan kerugian. Nah sekarang bagaimana untuk yang terkait dengan reputasi. Nah reputasi itu bagaimana cara untuk mengembalikan? Nah tentunya setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata perusahaan itu telah melakukan administrasi dengan baik, melakukan pencegahan mengenai risiko sudah baik kan. Nah mungkin nanti kita pokok membahas masalah BCG kan gitu. Nah dalam BCG itu nanti untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas masalah BCG.